Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaladin Maisyarifera. Saya di sini akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Siklus Akuntansi Perusahaan Jasa. Karena judulnya ini siklus akuntansi, kita akan membuat versi lengkapnya dari awal sampai akhir banget. Ini akan sangat menyenangkan dan langsung aja kita mulai ya Besti. Oke. So, kalau misalnya kita ngomong tentang siklus akuntansi jasa, kita akan menemui banyak step-step. Nah, nantinya akan pertama kita temui adalah jurnal umum, atau dalam bahasa Inggris disebut general journal. Next, ada ledger atau disebut dengan buku besar. Selanjutnya ada trial balance atau neraca saldo. Dan setelahnya kita akan ketemu dengan jurnal penyesuaian atau dalam bahasa Inggris just in payment entry. Terus ada kertas kerja, kadang juga di referensi lain bilangin neraca lajur. Ada juga laporan keuangan yang terdiri dari beberapa jenis. Dan selanjutnya jurnal penutup, dan yang terakhir banget ada jurnal pembalik. Jadi ada 8 roda-roda kehidupan yang akan kita temui di video ini. Jadi siap-siap untuk menemui banyak hal kejutan yang menyenangkan. Oke, tapi sebelum kita lanjut, kita harus tahu bahwa dari si siklus akuntansi yang 8 ini, ada 2 yang bisa di skip, yang gak perlu dilakukan dan bisa gak wajib dibuat ya. Yang pertama ada kertas kerja, yang kedua ada jurnal pembalik yang tidak wajib dibuat. Tapi kalau dibuat tentu saja ada faedahnya ya. Di sisi lain, dibuat bukan berarti untuk bisa menyelesaikannya ya. Jadi kita kembalikan saja. Nadine berasumsi kita membuat versi lengkap, jadi kita akan membahas semuanya di dalam sebuah video yang lumayan panjang. Kalian bisa nonton sambil siapin peralatan seperti minuman, dan mungkin juga sambil ngemil-ngemil juga boleh. Akuntansi itu harus punya basic ya untuk bisa membuat sebuah laporan. Maksudnya itu, siklus akuntansi itu teman-teman baru bisa kejadian kalau ada transaksi keuangan dalam suatu perusahaan. Jadi kalau ada perusahaan yang nggak aktif, nggak ada transaksi selama berbulan-bulan, yang nggak ada kegiatan sama sekali dari sisi akuntansinya, kayak gitu. Nah, ini dia ada buat nih calon Gen Z selalu bahagia selama bulan Desember 2023. Tapi ini waktunya belum kejadiannya Desember 2023. Jadi kita coba dengan beberapa jenis transaksi yang berbeda-beda. Ini kalian boleh lihat nih, kita akan coba analisis on by one transaksi dari satu tanggal ke tanggal yang lain. Karena ini sangat berpengaruh ya teman-teman. Ya, jadi di akuntansi ini yang mungkin celingnya adalah kita tuh nggak boleh salah dari awal ya, karena kalau salah dari awal itu bakal salah sampai ke ujung. Jadi nggak boleh ada step yang salah karena bakal mempengaruhi step yang lain. Nah, ini semoga tulisan Nadine bisa terlihat jelas di layar kalian ya teman-teman. Langsung aja. Jadi step pertama dari si siklus akuntansi jasa adalah jurnal umum. Apa itu jurnal umum? Yaitu adalah sebuah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua bukti transaksi keuangan yang nantinya kita akan coba lihat semua transaksi keuangan akan disimpan di jurnal umum. Makanya biasanya disebut sebagai diary dari sebuah perusahaan. Nah, tapi sebelum kita membahas jurnal umum, make sure dulu bahwa kalian harus udah mengetahui apa saja dari akun perusahaan jasa dan bisa memahami makna kata per kata, karena akun itu mungkin nggak biasa kita dengar dalam daily life, tapi di akuntansi itu kayak biasa aja ya, pengetahuan basic. Nah, nanti kita akan kenalan dengan akun atau rumpun akun harta. Nah, ini ada banyak jenis. Ini dia nggak mention lagi. Kalian misalnya ada yang bingung apa bedanya peralatan dengan perlengkapan. Dan kita akan mengenal jenis-jenis akun biar nggak salah analisis. Karena kalau kita salah jenis akun, itu bakal ambiar. Semuanya bakal salah gitu. Nah, next ada akun kelompok hutang atau kewajiban. Next ada modal ekuiditas dengan segala jenis akunnya.
Nah, mungkin ini yang Nadine healing dulu biasanya itu kalau di akuntansi kita nulisnya modal titik-titik gitu kan. Jadi kita menyesuaikan nama pemiliknya ya. Nanti kalau di kasus yang udah Nadine bikin ini, nama pemiliknya yaitu Zizi. Jadi nanti bakal ngikut tuh nama Zizi di dalam akun tersebut. Next, juga akan ada nih kelompok akun pendapatan. Nah, kelompok akun pendapatan itu ada beberapa jenis. Itu biasanya jadi masih ada di luar sana yang belum ke mention ya. Dan itu normal-normal aja. Ini kita ambil yang bagian jurnal umumnya di dalam transaksi-transaksi yang biasa kita temui. Oke. Last on, kelompok terakhir adalah kelompok beban dengan berbagai jenis bebannya. Kalau simpelnya adalah pendapatan itu sumber penerimaan perusahaan beban. Pengeluaran perusahaan untuk melakukan kegiatan operasional. Contohnya itu gaji, sewa, dan lain-lain. Oke, kita langsung aja. Nah, jadi setiap transaksi itu teman-teman harus dianalisis satu persatu biar nggak salah. Jadi pelan-pelan aja ya biar kalian enak gitu dalam membuat jurnal umum. Nah, di sini kita mulai dari transaksi tanggal 1. Dia mengatakan Zizi sebagai pemilik menginvestasikan dana sebesar 10 juta sebagai modal awal salon. Ya, jadi karena Zizi itu adalah pemilik dan dia menyetorkan 50 juta. Ingat ya teman-teman, kalau membuat analisis kita selalu membuat laporan dari sisi perusahaan. Nah, harus diingat baik-baik bahwa pemilik berbeda dengan perusahaan. Kasus ini si pemilik Zizi itu memberikan uang ke perusahaan. Maka kita bakal bilang, oh berarti uang perusahaan bertambah ya kak. Yap, betul. Nah, ingat kita tidak menggunakan istilah uang, tapi menggunakan istilah kas. Uang atau setara dengan uang tunai itu disebut kas dalam akuntansi. Jadi, kas kita bertambah 50 juta, lalu kita juga bakal bilang bahwa wah, karena setoran modal, berarti modal Zizi juga bertambah senilai 10 juta. Nah, membuat jurnal umum nggak lengkap kalau kalian ini nggak tahu debit kreditnya yang mana. Ini udah ditaruh di samping ya beserta penjelasannya. Nah, setelah analisisnya kita pindahkan ke jurnal umum, tampilan jurnal umum tuh seperti ini ya guys. Ada 5 kolom, biasanya nambah 1 sih untuk sisi bukti transaksi. Tapi di skip aja ya. Ini ada tanggal, akun keterangan, referensi, debit, kredit. Nah, kalau di pencatatan seperti itu, ingat ya tanggalnya boleh menggunakan beberapa format seperti 1 Desember atau Desember 1 atau 1:12 juga boleh dan enggak apa-apa. Oke, next. Di sini tanggal 2. Perusahaan membayar 10 juta untuk sewa ruko selama 4 bulan. Nah, karena kita membayar sewa, berarti uang atau kas kita berkurang 10 juta. Dan berarti sewa dibayar muka kita bertambah 10 juta. Nah, analisis debit kreditnya juga ada. Sekali lagi ya, harta itu adalah kelompok akun yang punya banyak banget anaknya. Maksudnya adalah akunnya, anak-anak akunnya. Jadi kalau misalnya kalian cari nih sewa dibayar muka nggak ada nih kak di antara ini, betul emang nggak ada. Makanya yang kalian cari pertama itu adalah harta dulu, karena harta itu punya banyak banget keturunan. Nah, ini pasti kalau kalian cek baik-baik, dia masuk kok dalam kategori harta. Jadi, karena sewa dibayar muka bertambah, jadi taruhnya di debit. Karena dia di debit, ditulisnya di awal, di atas jurnal. Nanti yang kredit ditaruh di bawah dengan catatan agak masuk ke dalam. Ya gitu ya. Oke, nah. Dari tadi kalian kalau perhatiin referensinya kok kosong ya kak? Referensi kosong bukan karena kita nggak tahu mau buat apa, tapi dalam pembuatan jurnal di awal itu memang disengaja dikosongkan. Nanti kan kita akan isi kalau kita udah pindahkan ke step siklus selanjutnya, yaitu buku besar. Next, kita beli sampo Hermes dan lain-lain seharga 2 juta. Berarti analisisnya kas kita berkurang
dan perlengkapan kita bertambah. Dengan analisis seperti itu, lalu kita tuliskan seperti yang ada di PPT tersebut. Next, perusahaan membeli peralatan seharga 10 juta, dibayar tunai 4 juta, sisanya kemudian. Oke, karena peralatan dibeli, berarti peralatan bertambah dong nilainya 10 juta. Lalu, karena kita bayar tunai, maka uang kita berkurang atau kas kita berkurang 4 juta. Dan karena masih ada sangkutan dalam hal ini, ada utang, berarti utang kita bertambah senilai selisihnya yaitu 10 kurang 4 dapatnya 6 juta. Nah, debit kreditnya diperhatikan baik-baik ya teman-teman, supaya nggak salah. Oke, mungkin yang agak unik di kasus ini adalah di sini ada kredit ada 2. Nah, gimana tuh Kak cara mencatatnya di jurnal? Nggak ada masalah, kita ikutin aja aturannya. Kalau dia di kredit, dia harus dicatat agak masuk ke dalam, jadi kas dan utang ini agak masuk ke dalam, ya mencolok ke dalam. Next, diterima tunai seharga 3,5 juta atas pemberian jasa kepada pelanggan. Finally, dapat duit kas kita berarti bertambah 3,5 juta. Dan karena kita mendapatkan penerimaan, berarti kita mengikutinya sebagai pendapatannya dengan analisis seperti ini, dan kita masukkan ke jurnal umum seperti ini. Next, kita menyelesaikan lagi pekerjaan senilai 1,8 juta, tapi baru akan dibayar seminggu ke depan. Nah, kalau kayak gitu, kita bakal punya piutang. Ingat ya, piutang dengan utang itu berbanding terbalik. Kalau utang kita punya istilah punya hak gitu ya, punya sesuatu yang harus dibayarkan, tapi kalau piutang kita punya hak untuk dibayar. Nah, ini kasusnya kita punya piutang. Berarti nanti kita akan dibayar oleh si pelanggan seminggu lagi. Berarti piutang kita nambah, lalu pendapatan kita bertambah. Ingat ya, pendapatan selalu diakui setiap kali pekerjaan sudah diselesaikan. Next, seorang konsumen membayar 500.000 untuk jasa salon. Wah, berarti kas kita bertambah dong, lalu pendapatan kita juga bertambah. Lebih kurang sama dengan analisis yang sebelumnya. Oke, next, diterima pelunasan tagihan dari konsumen. Nah, ini tanggal 18 tiba-tiba ada pelunasan tagihan. Kalau kalian ingat tadi, ada kan pekerjaan yang sudah kita selesaikan dan dijanjikan bayar bakal pekan depan, dan ternyata itu di tanggal 18. Dia datang untuk bayar, maka kas kita bertambah, piutang kita berkurang. Next, perusahaan membayar 1 juta untuk biaya listrik, air, dan telepon. Ya berarti kas kita berkurang ya, dan beban listrik, air, telepon kita bertambah. Kalau udah dibayar, berarti beban kita berkurang, itu dalam DILEF. Kalau dalam akuntansi, beban dibayar, berarti kita mengakui, oh beban kita bertambah. Artinya kita mengakui kalau kita punya beban. Begitu ya teman-teman. Next, masih ada lagi Zizi mengambil uang sebesar 1,7 juta untuk keperluan pribadi. Oke, ini adalah kasus yang lumayan sering terjadi di perusahaan perorangan. Mengambil duit, dan ini bukan kepentingan salon, tapi ini untuk kepentingan pribadi. Nah, itu namanya apa? Itu namanya FRIVE ya. FRIVE itu bertambah 1,7 juta. Berarti kasnya juga berkurang, kayak gitu. Alhamdulillah sudah selesai di analisis jurnal umum. Nah, nanti kalau misalnya kalian perhatikan baik-baik, itu ada beberapa tanggal bisa direkap dan ditampilkan. Jadi seperti ini versi lengkapnya ya. Tadi kan dipisah-pisah nih tanggal, akun, sama keterangan referensi debit kredit. Nah, mungkin yang perlu Nadine ulangi adalah ada beberapa komponen jurnal umum yang nggak boleh kelupa ya. Yang pertama, kita tuh harus bikin judul laporan. Ini nggak cuman buat jurnal umum sih, tapi semua hal yang kita buat dalam siklus akuntansi itu harus ada laporannya biar jelas.
Nah, format laporan jurnal umum itu kayak gini ya. Jurnal umum, nama perusahaan, lalu periodenya. Kayak gini, 3 baris ya, nggak boleh dikurangi karena emang sudah standarnya seperti ini. Ini juga komponen yang kedua ada halaman jurnal. Biasanya kalau perusahaan banyak, pasti transaksinya banyak ya, nggak mungkin dalam satu halaman aja. Nah, untuk lebih mudah, nanti identifikasi kalau ada kesalahan dan seterusnya dibuat halaman. Ini biasanya nulisnya JU01, boleh versi lain sih. Yang penting bisa dipahami dengan mudah kayak gitu. Terus sekali lagi, kolom referensi masih kosong karena kita masih di step awal. Step 1 nanti itu baru terisi kalau kita udah hijrah ke step kedua. Begitu teman-teman. Semoga bisa dipahami ya. Nah, finally kita hijrah ke buku besar. Buku besar itu bukan bukunya besar banget gitu, enggak ya, tapi istilahnya aja sih biasanya disebut sebagai lenggar, yaitu untuk mencatat lebih spesifiknya dari akun ke akun ya. Jadi kita tadi kan udah kenalan dengan beberapa jenis akun nih. Nah, biasanya kalau di pasaran ya, pasaran nggak tuh, di beberapa referensi buku ada beberapa model membuat buku besar. Ya, buku besar paling jadul itu buku besar T. Kenapa disebut buku besar T? Karena literalnya kalian bisa lihat nih huruf T banget kan. Oke, terus ada juga yang biasa sering orang pakai yaitu buku besar saldo. Ada yang 3 kolom dan ada yang 4 kolom. Nah, tapi kalau ditanyain tentang yang banyak penggunanya, itu yang 4 kolom karena dia pakainya yang standar. Jadi kayak rame digunakan yang 4 kolom. Jadi, kita tuh membuat buku besar enggak butuh lagi informasi-informasi tambahan. Cukup punya jurnal umum. Maka itu aja data yang kita kelola lebih lanjut. Nah, misalnya contohnya nih, diambil di tanggal 1 tadi. Ternyata jurnal umum tampilannya itu seperti ini ya. Kas debitnya yaitu 50 juta, modal kreditnya 50 juta. Nah, kita akan memindahkan data jurnal umum ke buku besar. Nama gaulnya adalah posting. Jadi kita akan posting data JU ini ke buku besar, tapi spesifik per akun. Jadi kalau dilihat dari sini kan ada nih 2 akun, ada kas dan ada modal. Jadi nanti di sini akan melahirkan 2 jenis buku besar. Nah, kita mulai dulu dari buku besar. Jadi dari buku besar kas itu kita akan memindahkannya ya teman-teman. Jadi jangan sampai salah masuk kamar karena itu sangat bahaya. Jadi yang pertama yaitu di sini tanggal 1 Desember. Udah ditulis tanggal 1 Desember. Ini udah ada di lingkar hitam juga. Yang kedua keterangan. Nah, jadi keterangan ini sebenarnya ada beberapa jenis atau beberapa cara membuatnya, tapi kalau Nadine lebih suka membuatnya kayak gini ya, yang ada di video tersebut. Terus kita buat keterangan juga dari awal saat membuat jurnal. Nah, ini kalimatnya sebenarnya nggak ada standar baku ya, boleh menggunakan kalimat-kalimat lain, tapi ya pilih aja yang singkat, padat dan jelas biar nggak merepotkan diri sendiri. Nah, karena di sini kas itu nilainya debit 50 juta, jadi kita pindahin aja sama persis ya. Kadang kalau di transaksi awal langsung aja ditaruh ya di sini, di debitnya 50 juta. Nggak usah di double ya, gitu. Nah, selanjutnya dari tanggal 1 kita coba posting data modal. Nah, ini ditulis dulu ya modalnya. Berarti harus ada informasi tentang ini lagi. Jadi setiap akun itu punya nomornya masing-masing, walaupun mungkin dari referensi satu ke referensi lain. Nomor akun mungkin kadang berbeda ya, tapi pakai yang paling umum digunakan. Jadi model itu biasanya dipakainya 311. Nah, sama dengan yang tadi ya. Dan teman-teman pindahin aja ya.
Terus ini juga dana di lingkarin hitam sama yang merah juga, dan yang oranye juga. Nah, yang diperhatikan karena ini kredit maka harus pindah ke kredit. Jadi disesuaikan saja ya untuk pemindahannya. Ini nggak perlu mikir banyak ya teman-teman. Yang paling dibutuhkan cukup konsentrasinya ya. Jadi jangan sampai salah debit pindah ke kredit atau sebaliknya, karena dijamin ini bakal blunder nanti. Selanjutnya nih ada tanggal 2. Nah kan tadi tanggal 1 udah beres, kita udah posting juga, jadi kita ke tanggal 2. Jadi tanggal 2 itu jurnal umumnya yang ada di atas ya, sewa di BM dan kasnya sama. Jadi kita pindahin sekarang. Jadi kita nih mau fokus ke kas aja. Misalnya ya tanggal 2 ini ada bayar sewa. Nah, sewa ini di sini kredit 50 juta. Maka ditulisnya juga harus kredit 50 juta. Kayak gitu. Jadi pembuatan saldo itu harus hati-hati. Kita harus mengikuti aturan ini ya teman-teman. Saldo buku besar, kalau dia saldonya sama dengan yang sebelumnya, itu dijumlahkan. Kalau saldonya beda dengan sebelumnya, itu diselisihkan. Maksudnya, kalian perhatikan saldo di sebelumnya. Berarti tanggal 1 ya, itu sisinya di debit ya, sekarang tiba-tiba ada pendatang baru, saldonya kredit. Jadi sisi kredit sama debit itu beda ya, maka karena mereka beda diselisihkan, jadi dikurangi ya, di 50 kurang 10 hasilnya 40 juta. Jadi teman-teman, posting itu harus dibuat berbaris dan berurut, jadi nggak boleh di skip-skip ya. Jadi kita asumsikan, kita buatnya per akun aja ya teman-teman. Ini sebenarnya tidak boleh diikutin ya, tapi ya sudahlah, mohon dimaklumi ya teman-teman. Di sini jurnal umumnya kasnya, kalian lihat nih teman-teman betapa eksisnya kas dalam transaksi. Emang sih yang paling eksis itu kas gitu. Nah, dia udah ditandai nih warna putih, itu yang ada kasnya. Nanti tinggal diposting ke buku besar ya, sesuaikan dengan tanggal-tanggal yang kalian buat tadi. Dan ini boleh dilihat baik-baik, nanti kalau misalnya ada yang gak jelas itu boleh ditanyain ya. Misalnya kayak gini, tadi kan udah tanggal 2, jadi kita ke tanggal 3. Di sini kasnya kredit. Oke, kasnya kredit 2 juta. Maka ditulisnya kayak gini, Desember tanggal 3. Kasnya kredit 2 juta. Nah, saldo awal debit yang muncul kredit. Tadi kalau diselisihkannya itu dikurangi dari 40 kurang 2, yaitu 38 juta, kayak gitu ya. Jadi dilakukan terus hal yang sama, pelan-pelan aja. Ingat keterangan ini diambil dari yang dalam kurung, dia taruh ya, biasanya kalau di buku-buku enggak pakai keterangan ya, karena keterangan itu sunnah muakkad, enggak wajib dilakukan, tapi sebaiknya dilakukan karena mempermudahkan kita semua. Kalau dalam bentuk posting keterangan, itu pun postingnya buku besar juga enggak harus seperti itu. Ada ketemu juga yang cuma tulis jurnal umum, tapi kurang estetik lah ya. Masa dari awal sampai akhir keterangannya sama semua. Jurnal umum ini dong kayak gini. Dia jelas tanggalnya 3, kita ada transaksi beli perlengkapan, ternyata kayak gitu. Jadi lebih mempermudahkan kita untuk membaca sebuah laporan. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Sekali lagi cek aja kalau nggak ada, misalnya ini nggak jelas, nanti taruh di komen aja ya. Oke, lanjut. Akun kedua adalah piutang. Nah, piutang kalau di tanggal di transaksi kita cuman ada 2, 11 dan 18. Jadi lakukan hal yang sama, piutang tanggal 11 lalu tanggal 18. Jadi kita sesuaikan aja. Jadi ini awalnya debit, maka dia di debit. Terus ada nih tanggal selanjutnya di kredit. Nah, dia diletakkan di kredit. Debit ketemu debit dikurangi. Kebetulan angka pengurangannya 0, boleh nggak kak? Boleh, nggak ada yang larang. Yang aneh kalau misalnya itu minus ya, kayak gitu. Nah, selanjutnya kita ke perlengkapan. Sama, ternyata di jurnal umum itu cuman 1 transaksinya, jadi langsung dipindahkan aja. Kalau debit awal saldonya, maka saldo debit ya.
kadang ada yang langsung nulis di saldo aja kayak gitu. Sama seperti BM, dia juga cuma satu transaksinya, maka langsung dipindahkan aja gitu ya, harusnya mudah ya. Nah, referensi memang akan terus kosong ya kak? Enggak, referensi itu akan terisi. Nah, yang unik referensi itu akan ada dua referensi, yaitu JU dengan BB. Singkat aja. Nah, JU itu diisi dengan nomor akun. Nah, nomor akun ini dia sudah bilang ya tadi nomor akun itu 114. Jadi ditulislah 114. Nah, tapi kalau di buku besar jurnal, maksudnya referensinya bukan nomor akun lagi, tapi halaman jurnal. Nah, jadi kita menyesuaikan aja sama halamannya, dan kebetulan transaksi kita nggak banyak juga, jadi cuman satu halaman. Begitu selanjutnya, peralatan ini cuman satu transaksinya, maka kita lakukan hal yang sama. Boleh di post aja kalau kalian mau perhatikan baik-baik ya. Nah, next ada utang usaha nomor akunnya 211. Wis. Nah, 211 ini cuma satu aja ternyata. Ya di tanggal 4. Udah kayak gitu. Karena di awalnya kredit, maka saldonya juga kredit. Nggak harus di debit ya teman-teman. Walaupun kita kebanyakan nanti kalian temui itu di debit, itu nggak masalah kayak gitu. Terus modal sama dia cuma satu, langsung kredit karena cuma sendiri ya. Oke. Nah, selanjutnya ada PREV atau PR ya, cuma satu juga di tanggal 28. Karena dia debit saldonya, berarti nanti di buku besar juga debit dong. Ya begitu. Next ada pendapatan. Nah, ini lumayan ramai ya, ada 3 transaksi. Satu kita posting, ini udah ditandai garis putih ya biar kalian lebih cepat kelihatan. Terus ini ada pendapatan gitu. Nah, sama kalau misalnya kayak gini nih, di tanggal 10 saldo kreditnya 3,5 juta. Lalu ada yang muncul nih saldo tanggal 11 kredit juga, karena kredit sama kredit mereka disisihkan ya, sama dijumlahkan, jadi nggak harus selalu debit dan debit ya. Kalau kredit ke kredit juga boleh, normal banget malahan ya. Selanjutnya ada beban listrik, air, telepon juga cuma satu ya di tanggalnya, tapi di tanggal 25 gitu. Oke. Next, kita ketemu dengan neraca saldo atau biasa disebut sebagai neraca percobaan ya. Jarang sih ya neraca saldo atau trial balance. Nah, cara membuat trial balance itu kita cukup merekap semua data-data yang dimiliki oleh buku besar yang tadi udah kita bikin. Jadi kalau akuntansinya salah dari awal, misalnya kalian salah analisis nih jurnal umum, itu dijamin salah sampai ke ujung, karena udah nggak butuh informasi-informasi lain lagi. Itu aja ya. Terus kita kelola untuk mendapatkan berbagai jenis laporan yang dibutuhkan. Nah, jadi di sini Nadine udah ambil salah satu buku besar pendapatan ya. Contohnya ini pendapatan. Kalau kalian lihat ada 3 transaksi ya. Nah, di ujung paling ujung itu ada 5.800.000 di kredit. Ini yang disebut sebagai saldo akhir. Jadi yang paling penting ujungnya, intinya kayak gini ya, itu adalah saldo akhir. Jadi saldo akhir ini yang akan kita rekap dan dikumpulkan dalam satu laporan yang kemudian kita kenal dengan neraca saldo. Ya harusnya fokus pada pengerjaan BB biar nanti neraca saldonya nggak salah. Nah, tampilan neraca saldo itu sangat simpel banget ya. Jadi diingat judul laporan harus selalu ada. Ya, tadi di buku besar juga udah Nadine jelasin juga, tapi nggak tahu ya slide keberapa. Jadi kalian coba lihat aja ya. Jadi kita udah ketemu kok yang 3 baris judul laporan, nama perusahaan dan periode ini. Sudah di tanggal 31 Desember aja, padahal belum kejadiannya. Ini ada nomor akun, debit dan kredit. Sekali lagi debit kredit ini diambil dari saldo akhir ya.
Jadi kalau dimanualkan kita harus cek dari awal banget, ini catatan, jadi nggak apa pelan-pelan aja ya. Setelah itu jumlah debit ini dijumlahkan semua, jumlah kredit dijumlahkan semua. Ya paling penting dan tidak boleh salah adalah nilai debit dan kredit. Wajib hukumnya sama atau istilah seimbang. Kalau debit kreditnya nggak sama, nggak usah dilanjut, mesti dijamin ada yang salah. Jadi mungkin kalau salah yaitu kalian salah membuat posting ke buku besar, atau mungkin juga buku besar itu udah benar tapi pas memindahkan ke NS-nya debit kalian taruh di kredit. Mungkin banget karena ini memang kayak pengerjaannya udah kayak paling penting adalah fokus. Jadi harus fokus untuk memindahkan data-data. Jadi pelan-pelan aja ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke ronde kedua, yaitu cara yang dibutuhkan untuk analisis, yaitu adanya jurnal penyesuaian. Kenapa disebut jurnal penyesuaian? Ya, karena ada sesuatu yang tidak disesuaikan di lapangan dan kita butuh untuk membuat perubahan atau perbaikan gitu. Jadi, penyesuaian aslinya adalah salah satu siklus paling penting, paling sulit menurut banyak orang, dan itu menurut saya tentang jurnal penyesuaian itu ada berbagai jenis transaksi karena aslinya ada banyak. Cuman diambil sedikit aja karena takutnya kepanjangan. Juga jurnal penyesuaian itu adjusting entry karena ada banyak banget ya. Berikut ini ada 5, nggak usah banyak-banyak, sebenarnya ada banyak kemungkinan tapi 5 aja informasi. Nah, kalau tadi pembuatan buku besar neraca saldo kita nggak butuh informasi tambahan, sayangnya kalau di jurnal penyesuaian harus ada informasi tambahan. Kita nggak bisa lanjut aja kalau nggak ada informasi tambahan. Nah, ini ada 5 nih, dan langsung aja kita coba analisisnya ya. Misalnya kayak gini, tahu bahwa perlengkapannya masih tersisa sebesar 800.000. Jadi penyesuaian untuk perlengkapan nanti langsung aja jawabannya ya. Pasti kita bilangnya perlengkapan debit, perlengkapannya kredit. Ya, caranya bagaimana? Panjang besti kalau dijelaskan di dalam video ini. Kalau dilihat-lihat, kok kayak tampilan sama kayak CJO dengan AJP. Ini AJP standar for ayat ya, jurnal penyesuaian. Jadi selama kalian masih ketemu yang judulnya adalah jurnal apapun, kita selanjutnya tampilannya selalu sama. Jadi tanggal dulu lalu akan keterangan referensi debit kredit. Oh ya, kadang ada yang pakai nomor bukti ya, tapi opsional aja. Nah, karena sesama jurnal jadi sama caranya ya. Tinggal jurnal yang harus kita taruh di debit kredit. Nah, itu butuh analisisnya baru akan lancar. Kalau kalian konsepnya udah matang begitu. Oke, selanjutnya yaitu transaksi kedua, sewa. Katanya sudah digunakan 1 bulan dari 4 bulan. Berarti analisisnya adalah beban sewa kita bertambah sedangkan dibayar di muka kita berkurang. Ini dipakai perhitungan yang dibayar di muka. Jadi ini asumsinya kalian udah aman dibuat di jurnal umum. Dengan tampilan seperti ini, referensinya masih kosong ya teman-teman. Jadi kita pindahkan. Selanjutnya, peralatan diestimasikan menyusul sebesar 700.000. Sama kita akan punya analisis kalau udah paham beban akumulasi dan beban penyusutan peralatan. Lalu kreditnya akumulasi penyusutan peralatan kayak gitu. Selanjutnya, perusahaan memiliki tanggungan gaji yang belum dibayar. Oke, berarti ada hutang gaji sekaligus beban gaji dengan catatan analisisnya yang udah terlihat di layar kalian ini. Dan ada pekerjaan yang sudah diselesaikan dan masih ditagih kepada konsumen. Berarti belum dibayar ya, masih OTW bayar. Berarti kita mempunyai piutang. Lalu pendapatan karena kerjanya udah selesai, dilakukan analisis transaksinya, udah tinggal dibuat di jurnal umum seperti ini. Dan ini dibuat di akhir periode.
periode perusahaan itu ada banyak kemungkinan dan enggak banyak juga sih. Ada beberapa bisa buat 1 periode, 1 bulan, atau 1 tahun. Nah, kalau kalian tadi udah selesai membuat analisis satu persatu, kalau digabungi tampilannya seperti ini. Jadi ini dari jurnal penyesuaian. Ingat selalu harus ada judul jurnal penyesuaian, nama perusahaan, dan periode laporan. Jadi periode laporan ini hanya 31 Desember. Kalau yang tadi di jurnal umum, kalau kalian ingat, dia itu bulan Desember. Kenapa? Karena di jurnal umum itu kan ada banyak tuh tanggal, enggak cuma 31. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 2. Kalau jurnal penyesuaian itu kondisi yang udah terjadi fix di hari itu di tanggal 31 Desember. Jadi enggak ada nih kondisi-kondisi yang terjadi di tanggal-tanggal selain itu. Ini enggak pasti dan hanya fix di tanggal 31 Desember. Sekali lagi, harus dijumlahkan di ujung ya teman-teman, dan harus seimbang debit kreditnya. Lanjut, secara detail, mungkin kalau kalian belajar, ini harus diingat ya, semua jurnal yang kita buat harus selalu diposting ke buku besar. Jadi tadi kan sudah selesai nih di buku besar untuk jurnal umum. Ini kan jurnal penyesuaian, beda lagi, maka diposting lagi caranya sama kok. Misalnya tadi kita udah punya jurnal penyesuaian di tanggal pertama, itu kayak gini. Jadi kita akan bilang ada 2 akun tuh yang kena beban perlengkapan, dan perlengkapan udah masing-masing kita buatin ya. Namanya itu posting, jadi ke akun terkait seperti itu. Tadi kita udah punya jurnal penyesuaian nih di tanggal pertama, itu kayak gini ya. Maka kita akan bilang ada 2 akun tuh yang kena beban perlengkapan, dan beban perlengkapan itu udah masing-masing kita buat ya. Jadi namanya itu posting. Jadi kita akan posting ke akun terkait seperti ini. Mudah aja kok caranya. Cara kerjanya yaitu ingat ya, referensi diisi kalau di jurnal nomor akun kalau di buku besar, halaman jurnal, karena sekarang sudah AJP, jadi AJP 01, enggak pakai JU lagi. Kayak gitu ya, kurang lebih konsepnya. Enggak band lagi ya, cukup sedikit penyesuaian karena pasti harus ada yang berbeda lah ya, masa sama. Next, untuk tanggal selanjutnya, beban sewa dan sewa dibayar muka, jadi itu sama, tinggal kita posting. Nah, kalau kalian merasa butuh dilihat baik-baik, post video ini dan perhatikan ya. Kalian boleh juga buat masing-masing, nanti supaya kalian bisa memahami dari gambar tersebut. Selanjutnya, untuk penyusutan, selalu 2 akun ya, boleh lebih dari 2, tapi nggak boleh lebih dan nggak boleh kurang dari 2. Misalnya nih ada jurnal penyesuaian, cuman 1 akun beban penyusutan peralatan di debit, lalu nggak ada kredit, itu haram hukumnya ya. Jadi debit harus sama dengan kredit. Nah, gimana caranya supaya seimbang? Kalau cuma 1 nggak boleh ya, harus 2. Selanjutnya, kalau beban gaji dan utang gaji sama, boleh di post aja videonya kalau masih mau latihan. Nggak apa-apa karena make perfect, apalagi kalau kalian ya memang butuh harus buat jurnal. Maksudnya buat siklus dari awal sampai akhir. Dan ini sangat membantu, insya Allah. Oke, terakhir untuk penyesuaian ada utang dan pendapatan, sama aja dengan aturan-aturan yang tadi kita bilang ya, masih sama. Kalau saldo sisinya beda, maka diselisihkan. Kalau sisinya sama, maka dijumlahkan ya, kayak tadi. Sisinya kredit 5.800.000, lalu ada 4 juta kredit juga, karena sama berarti dijumlahkan dapatnya 9.800.000 gitu. Nah, setelah selesai kita akan pindah ke neraca saldo yang disesuaikan. Ini juga neraca saldo itu selalu akan dibuat setiap kali kita posting ke buku besar.
Membuat neraca saldo, apapun itu sama caranya dengan yang tadi. Yang di awal, kita cukup mengambil saldo akhir dari buku besar. Oh ya, tadi kas itu nggak ada ya, maka berarti nanti saldonya sama aja. Tapi pasti ada yang berbeda yang di ujung tadi. Nah, jadi pendapatan tadi nilainya 9.800.000 ya. Nah, kalian lihat pendapatan di sini itu 9.800.000. Jadi ini akan ada penyesuaian dan ada perbedaan pasti dengan neraca saldo yang kita buat dari awal. Di awal cuma neraca saldo. Kalau di neraca saldo disesuaikan atau bahasa Inggrisnya adjusted trend balance gitu. Ingat, jangan lupa judul laporannya teman-teman. Harus selalu 3 baris ya. Next, finally sedikit lagi akan berakhir. Nah, kita akan pindah ke kertas kerja, biasanya disebut neraca lajur atau worksheet. Ini yang tadi udah Nadine bilang, nggak wajib dibuat ya. Faedahnya paling penting adalah mempermudah untuk membuat laporan keuangan. Walaupun tampilannya kalian bisa lihat seperti ini ya. Yang penting menguji psikolog siswa. Kadang karena terlalu banyak kolomnya, sebenarnya kertas kerja itu biasanya ada 8 kolom atau 10 kolom atau 12 kolom. Ini udah Nadine buat 10 kolom. Sekali lagi, kolom itu yang ada di debit kreditnya ya, atau ada angkanya. Nah, teman-teman, karena terlalu banyak nih angkanya, maka kita singkat jadi ribuan rupiah. Karena enggak muat ya slide-nya kalau pakai yang juta-juta. Dalam membuat kertas kerja, yang dibutuhkan cukup neraca saldo yang disesuaikan. Sebenarnya sih kita butuh beberapa, dan juga nanti caranya adalah kita list dulu teman-teman nama akun yang kita punya di neraca saldo. Jadi freezing yang harus kalian lakukan, buka lagi neraca saldo, lalu istilahnya itu kayak kompas dari neraca saldo yang tadi di kertas kerja. Jadi kalian cukup pindahin dari satu kas sampai 513 beban listrik, air, telepon, kalian cukup sampai sisinya, lalu dijumlah-jumlah dan nilainya pasti sama kayak gitu. Jadi yang harus kalian lakukan itu di awal, setelah selesai di neraca saldo, kalian butuh data ayat jurnal penyesuaian. Nah, ini harus hati-hati. Tadi ayat jurnal penyesuaian itu akan ada beberapa ya. Misalnya entry nih bisa kembali nggak ya? Oke, nggak bisa. Jadi ini kalau misalnya kalian ingat, contohnya dia masih ingat tadi yang penyesuaian paling ujung itu adalah piutang, debit, pendapatan, kredit. Nah, jadi kita ambil nih piutang tadi, debit 4 juta. Jadi di piutang kalian luruskan aja sampai ke kolomnya jurnal penyesuaian. Karena di jurnal penyesuaian itu piutangnya debit, maka pindahkan debit. Lalu tadi ditemui sama pendapatan di kredit, maka carilah kalian akun pendapatan. Ketemu di sini pendapatan jasa ditarik terus sampai ketemu di kolom AJP. Taruh di kredit kayak gitu. Seperti itu ya. Buka akun baru, jadi ditulis aja ya. Oh, beban gaji di sini nih. Beban gaji nilai debitnya 2 juta nih kak. Ya udah, berarti debitnya 2 juta, kalian taruh di kolom ayat jurnal penyesuaian. Ditaruh aja di kolom ayat jurnal penyesuaian semua data AJP yang kalian punya ini tuh, kayak cara posting-postingnya ke buku besar. Tapi lebih simpelnya sih karena tinggal pindahkan debit ke debit, kredit ke kredit. Nggak perlu diselisihkan atau dijumlahkan lagi. Cukup dipindahkan aja. Misalnya kas nggak ada penyesuaiannya, ya udah gitu aja, nggak usah diapa-apain, jangan dipaksa, harus ada ya teman-teman. Nah, setelah selesai kalian pindahin semua data AJP-nya, jumlahin deh debit kredit ke bawah, bukan ke samping atau kemana-mana ya, cukup ke bawah aja. Debit aja dapat ketemu 10.400.000,
kredit aja ketemu 10.400.000. Kalau beda jangan dilanjutkan. Mesti karena dijamin bikin ambiar di ujung ya. Jadi pastiin seimbang. Nah, selanjutnya di NS disesuaikan. Kita mengikuti pembuatan BB yang tadi nih. Kalau saldonya sama dijumlahkan, saldonya beda dikurangi. Nah, contoh mulai dari kas. Kas itu kan debit 37.100.000. Setelah itu baris kolom selanjutnya dia kosong, berarti dia tinggal dipindahkan aja dari debit ke debit. Jangan cari gara-gara debit ke kredit, itu cari masalah namanya. Nah, selanjutnya nih, piutang awal, dia di debit, terus muncul nih di AJP ada 4 juta. Berarti saldonya sama ya teman-teman, debit dan debit, maka dijumlahin hasilnya 4 juta. Seperti itu, ditaruh di debit ya, sama kayak tadi BB-nya teman-teman. Ingat aja, terus tiba-tiba perlengkapan tadi saldonya 2 juta. Kan debit, terus tiba-tiba ternyata AJP dia kredit tuh 1.200.000. Wah, saldonya beda kak, debit kredit diapain, selisihnya dapat berapa? 800. Ditaruh di sini yang angkanya besar, kebetulan debit jadi angkanya di debit. Lakukan hal yang sama sampai ujung, jadi disesuaikan aja nanti jumlah debit kreditnya sama. Nah, mungkin yang akun baru ini, misalnya kayak tadi nih, beban gaji. Beban gaji itu narasinya saldonya kosong, yang ada cuma AJP. Ya udah kita pindahin aja, cuma dipindahin, terus dijumlahin juga. Tapi tadi nggak ada penjumlahannya kak, nggak apa-apa teman-teman, jadi simple aja, cukup pindahin aja. Ingat ya, hati-hati, debit ke debit, kredit ke kredit. Jangan sampai salah, hanya fokus ke kolom neraca saldo, disesuaikan. Selanjutnya kolom laba rugi dan neraca. Kalau tadi tuh kita harus mengisi semua akun. Nah, kalau laba rugi dan neraca setiap akun itu harus pilih. Jadi kamu pilih aku apa dia gitu. Jadi laba rugi harus pilih laba rugi kah atau neraca saldo kah. Nggak mungkin kas itu dua-duanya, nggak boleh. Kita tuh timing, nggak boleh, jadi harus pilih salah satu. Nah, penentuannya bukan berdasarkan mood atau suka-suka kita. Aturannya adalah kolom laba rugi itu diisi akun pendapatan dan beban. Semua yang pendapatan dan beban masuk ke laba rugi. Sementara untuk neraca saldo itu sisanya ya harta, utang, dan modal. Makanya kalau kalian lihat di kas itu kan harta, berarti dia masuk ke neraca, kayak gitu. Misalnya kalian dapat lagi utang itu kan utang ya, dia masuk ke dalam kategori, maka dia di neraca angkanya. Jadi di NSD ini neraca selalu diselesaikan, terus dipindahkan aja. Nah, kalau pendapatan kak, misalnya nih pendapatan nih, kalian SND-nya sudah 9.480.000, dipindahkan lagi ke laba rugi. Ingat ya, kalau kita udah mau memindahkan ke laba rugi dan neraca, fokus kalian cukup ke data di NS, disesuaikan, abaikan aja AJP dan neraca saldo, karena itu nanti bikin bingung. Kalau kalian pakai manual, dilipat aja atau diblok biar nggak ke stick, itu mungkin bisa membantu ya kak gitu. Nah, selanjutnya seperti yang kita jumlahin, debit ke bawah, kredit ke bawah. Nah, ada 3 kemungkinan. Yang pertama debit kreditnya, jadi harus seimbang. Terus sangat benar ya, sebenarnya tidak salah, tapi itu kondisi yang tidak disukai perusahaan karena dia tidak untung dan tidak rugi, istilahnya impas, dan jarang sih kasus-kasus seperti itu. Jadi kasus kedua adalah debit lebih besar daripada kredit. Kasus ketiganya yaitu pokoknya kasus kedua ketiga itu nggak sama. Nah, caranya adalah kalian perhatikan nih, kalau misalnya kalian lihat nih ya, yang warna putih nih debit kreditnya laba rugi, beda kan, debit kreditnya neraca juga beda.
Nah, boleh dibiarin aja nggak, Kak? Nggak boleh, kita harus membuat cara supaya mereka seimbang. Caranya, cari angka yang bisa membuat mereka seimbang. Nah, kalau kalian perhatiin, ini ada 9.800.000 dengan 7.400.000. Itu bedanya cuma 2.400.000. Jadi, datanglah angka 2.400.000. Dan jadikan dia penjumlahan dengan sisi debitnya laba rugi. Nah, biar nanti kalau kalian jumlahin 7 juta, nih tambah 2.400.000 ketemu berapa angka, yaitu 9.800.000. Nah, jadi 9.800.000 itu pada akhirnya kalau dituruni sama dong kayak gitu. Jadi cari angka yang bisa membuat mereka sama. Selesai di laba rugi. Nah, kalau di neraca saldo juga lakukan hal yang sama. Wah, 61.000 nggak tuh? 58 beda nggak, Kak? Coba selisihin, dapat berapa? 2.400 ditaruh sisi yang agak kecil, berarti dikredit. Jadi jumlah ini 58.000 dengan 2.000, dapatnya 61.000. Wah, kalau ini sama angkanya udah nggak boleh beda lagi, harus sama kayak gitu. Nah, nanti angkanya sama. Terus kalau kalian perhatiin, yang warna ungu ini ternyata angkanya sama. Iya, harus sama walaupun kalian imbang debit kreditnya masing-masing. Tapi kalau angkanya beda, yang warnanya ungu, ini maka sorry, kerjaan kalian nggak benar. Dan kalau misalnya kalian dapatnya mengisinya di kolom ungu, ini berarti perusahaan itu mendapatkan laba. Nah, tapi kalau besok kalian mengisi warna coklat nih, ya di tengah nih, dua ini berarti dia dirugi. Nah, cara menentukan dia laba rugi kayak gitu gimana, Kak? Ya, tadi caranya adalah cari angka yang selisih. Terus angka selisih itu ditaruh di sisi yang dijumlahkan paling kecil. Kayak ini nih. Ini kan ada 7.000 yang kecil, maka dia ditaruh di bawahnya sama dengan yang ini 58.000. Yang kecil maka ditaruh di bawah. Besok kebalikannya, debit kreditnya yang di laba rugi lebih kecil ya, berarti ditaruh di angka di tengah. Dan lucunya adalah pasti formatnya selalu sama. Kalau kalian mengisi dapat angka di sini ujungnya, maka pasti juga akan terisi ujungnya. Nah, tapi kalau di tengah, maka instruksinya juga di tengah. Jadi ingat, ujung-ujung itu laba tengah. Tengah itu rugi gitu ya. Nah, karena ini kita sudah tahu, maka kita bisa bilang, oh 2.400 itu adalah laba perusahaan selama periode. Begitu. Ya, lumayan panjang, semoga bisa dipahami ya. Jadi Nadine tetap menyelesaikan ini dalam satu video ya, karena ya udah terlanjur basa-basi. Semoga kalian bertahan ya, nonton sampai akhir. Nah, apakah belum ada akhirnya sedikit lagi ya teman-teman? Jadi kita udah hampir setelah selesai membuat laporan kertas kerja. Finally, kita pindah ke laporan keuangan. Nah, laporan keuangan sebenarnya ada beberapa jenis ya, tapi di kesempatan ini Nadine cuma kasih 3 jenis aja. Yang paling utama dan yang paling sering dibahas yaitu laporan laba rugi atau income statement yang sesuai dengan judulnya. Nanti kita bakal tahu nih perusahaan kita periode laba atau rugi gitu. Bisa kelihatan dari income statementnya, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Simple aja kok. Nah, jadi kalau cukup mencari beberapa data, pendapatan dan beberapa beban. Nah, untuk pengambilan data, kita mau mengambil data pendapatan. Jadi kita ambil dari NS yang disesuaikan. Itu boleh kalau kalian mau pakai yang di kertas kerja. Di kertas kerja juga ada NS disesuaikan ya, boleh ya. Jadi terserah kalian mau NS yang disesuaikan yang sendiri atau yang ada di bagian kakak juga nggak apa-apa. Nah, jadi tinggal di list aja ya beberapa pendapatan yang kita miliki. Kebetulan di kasus ini kita pendapatannya cuma satu. Nah, terus di list juga beban yang kita miliki. Kalau ada banyak ditulis dulu beserta angka-angkanya, lalu dijumlah. Jadi jumlahnya 2 juta sampai 700.000. Ternyata ketemunya 7.400.000. Nah, step terakhir adalah penentuan dia laba atau rugi. Dengan cara kurangi A dengan B, jumlahnya A tadi itu 9.800.000,
sedangkan jumlah B-nya itu adalah total beban. Jadi total bebannya itu yaitu 7.400.000. Kalau dikurangi dapatnya 2.400.000. Kalau kalian ingat angka ini, juga yang tadi kita masih lihat di kertas kerja, dan ini harus angkanya sama. Jangan sampai kertas kerja bilangnya 1.000.000, kalian di sini bilangnya 2.400.000. Ada masalah ya kan, karena harus seimbang ya gitu. Nah, terus mungkin yang agak unik di sini, kok dalam kurungnya, Kak? Dalam kurung kalau laporan di akuntansi artinya dia mengurangi ya. Kan rumusnya menghitung laba A atau B jadi A pendapatan, B beban. Kayak gitu ya. Semoga bisa dipahami. Kalau kalian sudah tahu rugi, jadi ditulis aja langsung di sini rugi. Bagaimana cara tahu ruginya, Kak? Ya di kertas kerja kan udah duluan kayak gitu, atau kalian juga bisa lihat kalau rugi itu berarti bebannya lebih besar daripada pendapatan. Next, laporan keuangan kedua adalah perubahan modal owner equity statement. Ini menceritakan lika-liku perjalanan perubahan dari modal pemilik. Nah, tampilannya sederhana kayak gini. Kita cuma butuh modal awal. Ini tuh diambil dari NS. Sekali lagi, laba yang diambil dari laporan laba rugi yang tadi kita buat, atau dari KK, kan buat nilainya juga sama, nggak ada bedanya. Lalu FREV diambil dari NS yang disesuaikan. FREV nanti menjadi pengurangan dari laba. Kebetulan laba kalau dikurangi FREV itu dikurangi ya, berarti dia di dalam kurung, makanya masih nilainya positif, yaitu 700.000. Makanya dia disebut penambahan modal. Kalau besok kalian hasil mengurangnya minus, boleh nggak ya, Kak? Boleh, tapi judulnya jangan penambahan kalian tulis. Itu pengurangan modal. Nah, nanti kalau minus berarti dia di dalam kurung. Karena dia positif jadi nggak pakai dalam kurung. Terus modal akhir didapat dari A dijumlahkan dengan yang penambahan modal, yaitu 50 juta, penambahan modalnya 700.000. Jadi kalau dijumlahin hasilnya yaitu 50.700.000 begitu. Biasanya sih orang nggak nulis modal awal akhir ya, tetap modal zizi, tapi ditaruh di awal akhir. Ini udah Nadine buat supaya kalian bisa lebih mudah memposting. Lalu ada posisi keuangan ini yang memperlihatkan posisi aset dan seterusnya. Nah, di sini modalnya Nadine ambil yang sebelah menyebelah aja ya. Sebelah kiri ini yang warna putih. Itu ada lagi yang harta. Terus ini adalah utang dan modal. Kalian pasti masih ingat kan persamaan dasar akuntansi itu selalu harta sama dengan modal atau utang. Nah, ini yang diambil dari sini nih. Tinggal kita break semua harta yang kita punya berapa, ini kan dia bisa harta lancar. Nah, kalian kalau mau tahu apa aja, kembali lagi pastiin udah tahu yang mana yang disebut jenis-jenis harta lancar dan teman-temannya harta lancar. Ini ada 4 di sini nih. Lalu kita jumlahin. Terus harta tetap di sini hanya ada 2. Nah, kalau kalian tahu, tadi ada pengecualian ya harta. Yang agak aneh salah satunya adalah akumulasi penyusutan peralatan. Dia tuh nilainya kredit, kan saldonya normal, jadi dia mengurangi jumlah harta. Makanya nanti diakumulasi itu ditaruh dalam kurung. Jadi kalau harta tetap peralatannya 10 juta dikurangi 700.000 dapatnya 9.300.000. Jadi kalau ditotali jumlah harta yang atas dari harta lancar ditambah harta tetap dapat angka seperti ini. Terus di sisi kanan gengnya utang dan modal utang. Kita nih ada 2 jenis. Kita jumlahin, lalu modal ini yang paling penting modal. Ini walaupun nggak dikasih tahu, kita harus menggunakan modal akhir. Nah, modal akhirnya kalian bisa ambil dari laporan perubahan modal. Nggak boleh pakai data NSD, karena NSD itu pakainya nilai dari modal awal. Nah, itu bakal pusing kalau kalian nanti angkanya nggak bakalan seimbang kalau kalian pakai modal awal. Makanya ini juga membuatnya nggak boleh salah bikin posisi keuangan dulu baru laba rugi. Pokoknya urutannya udah jelas laba rugi. Perubahan modal
and then posisi keuangan enggak ditawar lagi dan harus seimbang. Harta cuman jumlahnya harus sama dengan utang dan modal. Kalau nggak sama, diperbaiki persamaannya, dicek kembali di mana kira-kira keliru gitu. Sedikit lagi teman-teman. Finally, pindah ke jurnal penutup. Nah, jurnal penutup itu juga nggak butuh data lagi. Walaupun kan jurnal penutup, Kak. Finally, pindah ke jurnal penutup. Nah, jurnal penutup itu nggak butuh data lagi. Walaupun kan jurnal penutup, Kak. Nah, ini kalau kalian udah paham konsepnya, ini dia udah buat jurnal penutup. Detail tentang apa saja syarat-syaratnya. Dan ini nggak perlu data-data lagi. Kita udah tahu apa saja yang ditutup kalau dalam perusahaan jasa. Hanya ada 4 yang ditutup, ya pendapatan beban, laba rugi, dan FREV. Dan urutannya harus seperti ini. Sudah Nadine buat juga ya. Jadi kalian kalau masih bingung cara membuatnya, dicek dulu materi tentang jurnal penutup. Cara membuatnya dan seterusnya datanya diambil dari mana, Kak? Masih dari NSD ya. Sepenting itu teman-teman NSD dalam pembuatan laporan-laporan kita dalam siklus akuntansi gitu. Selanjutnya, dicek lagi materi-materi pembuatan jurnal penutup karena penjelasannya sudah detail di sini. Selanjutnya, tanpa dikasih tahu lagi apa yang kita lakukan, posting lagi ke buku besar. Jurnal penutup ada 4 bagian yang berarti bakal banyak akun yang kita akan posting. Contohnya nih, pendapatan ditemani dengan ikhtisar laba rugi. Dibuat lagi kayak gini, sama konsepnya masih kayak tadi ya. Tinggal dipindahin ke debit ke debit, kredit ke kredit. Nah, mungkin yang berbeda, ini nama referensinya PN ya. Jurnal penutup gitu, sisanya masih nomor akun. Kalau referensi di jurnal dan cara selisihnya, debit kredit juga masih sama. Ini jurnal penutup yang keduanya silahkan di-post aja dulu kalau mau dijawab, karena ini tinggal dipindah-pindahkan saja. Harusnya mudah ya teman-teman. Jadi kita cepetin aja ya. Lanjut lagi, kita posting satu per satu, akun per akun. Selanjutnya masih satu per satu, akun per akun. Pelan-pelan aja ya, makanya ini salah satu yang memudahkan kalian. Caranya itu tadi, yang referensinya diisi per posting. Jadi kalau misalnya udah diposting nih ke beban perlengkapan, baru kalian tulis nih 514. Jadi jangan ditulis semua dulu ya, mentang-mentang udah hafal nomor akunnya, jangan gitu ya. Itu kan untuk membantu kalian. Oke, tadi ternyata aku ada yang lupa nih, satu posting. Emang fatal ya. Fatal karena nggak bakalan seimbang di ujung. Jadi menulis referensi di ujung itu sangat berfaedah banget untuk referensi jurnal umum dan buku besar. Begitu. Ya, ini ada laba terus FREV. Ya, silakan di-post aja ya. Semoga kalian bisa pahami. Ini memang menyenangkan sekali, dan seperti biasa, habis buat posting, kita harus selalu buat neraca saldo. Nah, kalau ini namanya neraca saldo setelah penutup. Ada yang bilang neraca saldo setelah menutup, atau dalam bahasa Inggris post closing trade balance, kayak gitu. Nah, yang unik kalau di post closing trade balance ini, kita nggak bakal dapat akun-akun selain harta, utang, modal. Jadi cuman ada harta dari kas sampai akumulasi penyusutan. Ada hutang dan modal FREV ke bawah. Misalnya kalian besok-besok buat neraca saldo penutup, terus ada akun pendapatan, ya itu salah ya teman-teman. Nggak boleh ya, nggak boleh ada pendapatan di neraca setelah saldo penutup. Di cross check dulu, karena pasti ada salah posting tuh kalau misalnya ada, karena mereka itu sebenarnya saldonya 0, maka nggak usah ditulis ya, karena memenuhi aja gitu. Nggak perlu kalau saldonya 0, jadi bukan berarti akunnya hilang selama-lamanya ya. Oke. Finally, teman-teman, kita sudah ada di ujung jurnal pembalik. Jurnal pembalik ini opsionalnya boleh dibuat, boleh enggak ya. Kalau Nadine secara pribadi sangat merekomendasikan buat membuat jurnal balik.
Nah, jurnal pembalik juga nggak butuh lagi dikasih tahu mana informasinya, karena ini udah kayak ada aturannya, hanya ada 4 hal di baliknya, makanya kembalikan lagi serinya di jurnal pembalik. Kan dia udah buat videonya, dicek lagi ada 4 hal pendapatan yang masih harus diterima, utang yang masih harus dibayar, beban diberi muka yang dicatat sebagai beban, dan terakhir pendapatan diterima di muka dicatat sebagai pendapatan. Ini 4 ya, 5-nya itu kayak gitu. Nah, kalau di sini yang kita balik namanya dibalik ya, literally dibalik. Yang dibalik itu kita ambil dari AJP. Jadi nanti kalau AJP-nya salah, ya main-main jurnal pembaliknya juga salah. Nah, jadi AJP-nya dibalik. Kalau tadi kalian catatnya dia di debit, maka simpannya di kredit begitu. Sebaliknya angkanya nggak usah dibalik karena pasti sama lah ya, kayak gitu. Dan kalau di sini kasusnya Nadine yang dibalik ternyata cuma 2 jurnal aja dari AJP. Yang tadi sekali lagi ada 4 kemungkinannya, tapi di sini hanya ada 2 dengan aturan seperti ini. Ingat, harus seimbang referensinya, jangan diisi dulu. Oke, lanjut. Nah, sekali lagi habis jurnal kita post ya teman-teman. Nah, kalau udah kita posting, lakukan hal yang sama seperti ini. Boleh di post dulu videonya karena takutnya kelamaan, terus seperti ini di postnya ya. Jadi dia di referensi JPB ya, jurnal pembalik gitu. Dan terakhir setiap selesai memosting kita buat neraca saldo setelah pembalik atau neraca awal. Kadang dibilangnya maksudnya jurnal pembalik itu. Kalau kalian perhatiin, dia itu periode pembuatannya beda sendiri. Harus di periode awal. Kalau yang tadi kan di akhir tuh 31 Desember. Nah, ini dibuatnya di awal periode ya. Kalau kasus 2 Januari atau 1 Januari kan tanggal merah, jadi kita buatnya di awal periode. Ini dipakai sebagai neraca awal untuk memulai hidup yang baru. Nah, ingat juga harus selalu seimbang debit kreditnya untuk faedah dan seterusnya dari jurnal pembalik. Udah kan, dia dibuat terpisah di video masing-masing, itu akan sangat membantu. Ada terakhir 1 siklus akuntansi yang lengkap dari nol tadi sampai kita siap untuk memulai periode yang baru. Karena akuntansi mengelola keuangan perusahaan yang harapannya bisa continue ya dari tahun ke tahun, nggak usah 1 periode aja kayak gitu. Demikian penjelasan mengenai siklus akuntansi. Semoga pemaparan ini dapat menambah pemahaman kita tentang proses pencatatan hingga penyusunan laporan keuangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.